Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir. Sehat-sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz tadi sudah buka Ustaz. Nah, jadi Ustaz memberikan kajiannya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bina'matihi tatimmus salihat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nassina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa an Abdullah bin Khawlah atau Abdullah bin Khawalah ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man naja min thalathin faqad naja. Man naja min thalathin faqad naja mauti wad dajjal wa qatlu khilafatin mustabir bil haqqi mu'tihi. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Khawalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang selamat dari 3 peristiwa besar ini berarti dia selamat. Diulang-ulang 3 kali. Siapa yang selamat dari 3 peristiwa besar ini berarti dia selamat. Yang pertama mauti, selamat dari kematianku. Wad dajjal, selamat dari dajjal. Dan yang ketiga selamat dari terbunuhnya seorang khalifah yang telah melaksanakan misi haknya, yaitu Utsman bin Affan. Hadis rawahu Ahmad. Jemaah rahimakumullah, diungkapkan dalam surat Al-Anbiya ataupun surat Al-Ankabut bahwa orang beriman akan senantiasa mendapat ujian. Ya. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak mungkin orang beriman hidup tanpa ujian. Baik ujian internal dirinya maupun dari eksternal. Nah, hadis yang kita baca ini hadis yang menunjukkan ujian eksternal. Pertama, ujian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Yang kedua, fitnah dajjal. Dan yang ketiga, fitnah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi bagaimana kita memahami
tiga peristiwa ini sebagai fitnah, sebagai ujian, ya. Yaitu ujian di dalam keislaman, keimanan, ataupun keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang pertama adalah ujian itu kematianku, ya. Wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ujian bagi umat manusia? Ya. Karena memang salah satu tabiat manusia itu adalah terikat kepada satu personal. Sehingga istilahnya kalau Rasulullah masih ada, ya saya akan beriman. Kalau nggak ada, ya ngapain lagi beriman, ya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Abu Bakar Siddiq, ya. Sejak Rasulullah nggak ada, maka terjadilah, ya, jumlah besar kaum muslimin rame-rame murtad, ya, keluar dari Islam. Ada yang memproklamirkan menolak bayar zakat, melaksanakan sholat, ya. Bahkan begitu besarnya, ya, komunitas ini sampai mereka mempersenjatai diri. Akhirnya ngajak perang dengan khalifah yang ada, yaitu Abu Bakar Siddiq. Terjadilah perang besar namanya Harbul Murtadin, Harbu Mani'iz Zakah, ya. Ya. Harbu Musailamah Al-Kadzab, ya. Jadi aslinya memang tabiat manusia itu terikat kepada suatu sosok, ya. Bani Israel ketika masih ditungguin oleh Nabi Musa alaihissalam baik-baik aja. Begitu ditinggal hanya 40 hari, ya, syirik semua, ya. Jadi kalau pada tahun 10 atau 11 hijrah manusia sudah terfitnah oleh wafatnya Rasulullah, ya, di mana, ya, makamnya jelas, di mana tempatnya, peristiwa wafatnya juga di mereka saksikan, ya. Tapi secara akal kok bisa-bisanya ya ada manusia yang kemudian rame-rame, ya, keluar dari Islam. Kan sudah tidak ada sosoknya, ngapain lagi masuk Islam, ya. Fama balukum, maka bisa dibayangkan bagaimana dengan manusia sekarang yang sudah 14 abad Rasulullah tidak ada di dunia ini, ya, tapi manusia masih disuruh beriman kepada Allah dan Rasul, ya. Tapi kenyataannya tetap beriman, tetap melaksanakan sunnah-sunnahnya, tetap melaksanakan atau bahkan mempelajari kitab sucinya, ya. Maka tepatlah jika Rasulullah mengatakan, jika ada manusia tetap beriman, tetap istiqomah setelah kematianku, insya Allah orang ini aman dari fitnah, aman dari sebuah tantangan keimanan yang tidak sedikit manusia terjerumus karena sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak ada, ya. Ada yang meyakini, menyadari iya Rasulullah ada, ya, tapi dengan kebencian, sehingga, ya, sampai
sampai saat ini manusia pembenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada. Boro-boro mau beriman, yang ada membenci, mencela, ya. Nggak habis-habisnya Rasulullah diungkit-ungkit dalam bab apakah istrinya yang 9, ya, diungkit-ungkit, apakah Quran itu murni firman Allah ataupun ada campur tangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Allah sudah menurunkan wahyu, ya. Wa ma kunta takhutuhu biyaminik, ya. Itu enggak mungkin Al-Quran itu hasil tulisanmu. Kalau saja itu hasil tulisanmu, idzal lartabal mubtilun, ya. Tentu orang-orang yang aktivis kebatilan itu pasti menolak. Jadi sudah dipastikan ini adalah firman Allah, masih ada aja yang menolak, ya. Maka bagi orang beriman, ya, Rasulullah sudah tidak ada tapi masih beriman, ya, ini harus disadari adanya nikmat yang besar. Ya, istilahnya cuma dijelaskan qala Rasulullah, tapi ya, keimanannya seperti memang Rasulullah itu masih ada. Ini kalau bukan pertolongan Allah, mana mungkin manusia bisa seperti ini, ya. Maka tidak ada lain kecuali kita mengucapkan rasa syukur yang diajarkan oleh Allah di surat Al-A'raf, nanti insyaallah kita baca, ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi apresiasi, ya, ya, bahwa orang-orang yang setelah kalian wahai para sahabat adalah ikhwani, ya. Mereka adalah saudara-saudaraku yang spesial. Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Nah, kita ini kurang ikhwan apa bagimu ya Rasulullah? La, antum ashabi, ya. Kalian adalah sahabat-sahabatku, ya. Kalian bisa beriman, ya wajar, aku ada. Aku yang langsung menjadi gurumu. Kalian langsung melihat sepak terjangku, ya. Tapi manusia di akhir zaman nanti tidak pernah ketemu dengan saya, cuma penjelasan saja. Mereka bisa beriman seperti kamu beriman, ya. Maka merekalah yang disebut di hadis ini orang-orang yang najah, ya. Man najah min thalathin faqad najah, ya. Orang-orang yang selamat dari perjalanan masa, ya. Ya, Rasulullah nggak ada, Rasulullah kadang masih dibully, ya, oleh sebagian manusia, ya, tapi kita beriman, bahkan kita membela, ya, bahkan tidak terpengaruh oleh, ya, syubhat tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang kedua, manusia itu insya Allah istiqomah, disebut istiqomah dalam keimanannya dan keislamannya jika selamat dari Dajjal, ya. Ya, tentu Dajjal yang dimaksud ya Dajjal, manusia yang pengrusak, ya, yang dijadikan salah satu materi doa orang-orang beriman, ya. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, ya. Ista'idzu min arba'in, mintalah perlindungan dari Allah dari 4 perkara, ya. Ista'idzu min jahannam, ya, berlindunglah dari api neraka. Ista'idzu min adzabil qabr, ya, dari azab kubur. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat,
Berlindunglah kepada Allah dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan dan kematian yang bisa merusak keimanan. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kalau belum ketemu dajjalnya, apakah berarti aman dari dajjal? Ya. Apakah memang dajjalnya, ketika dajjalnya belum ada, apakah sudah pasti manusia itu aman? Belum. Ya. Memang dajjalnya belum ada, tapi ya, pemanasan sebuah masa seperti adanya dajjal itu sudah terjadi. Ya. Oleh karena itu tetap penting bagi orang beriman jika hari Jumat baca surat Al-Kahfi, ya, supaya aman dari fitnah dajjal. Ya. Dan hakikat fitnah dajjal itu adalah fitnah-fitnah yang sifatnya kebohongan. Ya. Ataupun fitnah-fitnah yang sifatnya kecintaan kepada dunia. Ya. Hudzaifah bin Yaman sebagai seorang sahabat pakar di dalam masalah fitnah, ya. Maksudnya peristiwa-peristiwa yang menguji keimanan manusia, ya. Beliau ditanya, mata futinal mar'u, ya. Kapan seseorang itu sudah terjerumus dalam fitnah kehidupan, fitnah akidah, fitnah agama, ya. Idza ra'al mar'u syai'an kana halalan, ya, thumma ayqana haraman, ya. Atau sebaliknya. Kapan manusia itu terjerumus dalam fitnah? Apabila seseorang itu dulu melihat sesuatu itu haram, ya. Karena haraman asbaha halalan, ya. Tapi sekarang menurut dia halal-halal aja. Nah, khalas itu sudah kena fitnah kehidupan, fitnah semacam dajjal. Nanti dajjal aslinya juga esensinya seperti itu, ya. Dan semuanya, ya, semua yang semakna itu, ya. Ya, siapa yang melihat suatu amal itu dulu menurut dia bagus, waduh, kalau kamu bisa aktif dalam dakwah, masya Allah dirimu. Sekarang udah enggak menarik. Berarti dia sudah terfitnah oleh kehidupan. Dulu menurut dia baca Quran itu masya Allah, sekarang enggak penting baca Quran. Fitnah, ya. Dan semua perubahan yang dari yang asalnya baik kemudian menjadi jelek dan manusia gak merasa itu jelek, itulah yang disebut dengan, itulah esensi fitnatud dajjal, ya, yang diistilahkan oleh Rasulullah, ya, dengan istilah sanawatun khadda'at, ya, tahun-tahun yang penuh daya tipu yang luar biasa, ya. Yusaddaqu fiha al-kadhib, ya. Siapa yang menjadi pembohong justru banyak pengikutnya, justru banyak peminatnya, ya. Ya, fan-nya banyak, ya. Yusaddaqu fiha al-kadhib, ya. Wa yu'tamanul kha'in, siapa yang menjadi pengkhianat, ya, ingin merusak negara, ingin merusak umat, ingin merusak agama, itu dapat kepercayaan yang luar biasa itu, ya. Jadi intinya siapa yang menjadi orang jahat, jelek, ya, itu mudah berkuasa, mudah kaya, ya, mudah mendapat dukungan dan lain sebagainya, ya. Sehingga orang melihat dia kali yang benar tuh, buktinya banyak hartanya, banyak ininya, ya. Ya, namanya juga ujian, ya. Kenapa akhirnya yang baik-baik iman ini susah banget, ya.
sebuah kegiatan dakwah, untuk sekedar uang 10 juta aja susahnya luar biasa ya. Tapi untuk sebuah kejahatan ratusan triliun ya, ada aja manusia itu. Ya itulah sanawatun khadda'at ya. Wa yukadzdzabus shadiq. Tapi kalau itu orang baik itu susah dipercaya. Orang baik, orang rajin sholat, semuanya dah pokoknya yang baik-baik itu yukadzdzab, nggak dipercaya, bahkan dimusuhi, disingkirkan. Inilah fitnah akhir zaman ya. Wa yukhawwanul amin ya, kalau menjadi orang dapat dipercaya malah ditelikung ya. Malah dijahati, malah dituduh ya. Dan berbagai macam kondisi yang sudah terbalik ya, yang terjadi di tahun-tahun yang penuh ya, penuh dengan tipuan. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah ya, maka muncullah ruwaibidah ya, orang-orang yang nggak punya ilmu, nggak punya iman, nggak punya pengalaman, nggak punya apa-apa ya, tapi muncul di masyarakat dan masyarakatnya nerima ya. Iya dia pemimpin yang bagus, iya dia pemimpin yang ini, pemimpin yang itu, dan seterusnya ya. Yatakallamu bi amril ammah ya, dia menjelaskan hal-hal yang terkait dengan urusan umat, urusan orang umum, padahal dia sendiri nggak paham apa-apa ya. Maka siapa yang tetap di dalam keadaan Islamnya, imannya, ketaatannya kepada Allah, faqad najah ya. Siapa yang menghadapi kondisi ini tetap istiqomah, berarti dia aman dari fitnah yang seperti ini. Yang ketiga, siapa yang tetap beriman setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, maka berarti dia aman. Fitnah apa sih yang terjadi setelah ya, Utsman bin Affan itu ya? Ya macam-macam lah ya. Ya. Yang paling sering digaungkan itu adalah ya, tidak relevannya sistem kehidupan Islam. Ya. Siapa bilang khilafah itu bagus? Siapa sistem negara Islam itu bagus? Tuh buktinya di zaman Utsman bin Affan kacau, di zaman Ali lebih kacau lagi. Ya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya. Ya. Semua dilihat dari sisi kacaunya dan tidak dilihat dari segi kebaikan-kebaikannya. Seakan semuanya kacau, padahal kekacauannya cuma mungkin 1% ya, ataupun paling banyak 10%. Yang baik-baiknya dilupakan semua. Begitu bencinya dengan Islam ya. Sehingga sampai sekarang orang-orang yang menggaungkan ya, bahwa sistem kehidupan Islam itu tidak baik, tidak relevan untuk zaman ini, itu selalu dalilnya pakai apa yang ya, terjadi di zaman Utsman bin Affan. Tapi orang-orang beriman dengan Al-Quran sama sekali tidak melihat ya. Yang ada di surat An-Nur 55 bahwa ya, orang-orang beriman jika terus meningkatkan amal solehnya, maka Allah pun akan memberi ya, Allah pun akan mempercayai mereka memimpin kehidupan umat manusia ini ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat ya. Ya, setelah ba'da Utsman terjadilah apa yang disebut dengan kelompok Syiah ya, di mana sekelompok manusia
casingnya adalah muslim, ya, dengan jubahnya, dengan imamahnya, dalamnya adalah kafir. Dalamnya ingin menghancurkan kaum muslimin. Maka orang-orang beriman yang terus melihat paham atau tidak paham tapi tidak terpengaruh oleh berbagai macam peristiwa setelah terbunuhnya Utsman, ya, faqad najah, berarti dia selamat dari fitnah ini, sehingga hidup istiqomah, hidup dalam keteguhan melaksanakan syariat Islam ini. Hadits rawahu Ahmad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa dampak ketidaktaatan, ya, ketidaktaatan iblis kepada Allah untuk sujud kepada Adam, dampaknya adalah fahbit, turunlah, ya. Sehingga seperti yang kita bahas kemarin, ya, tidak ada dosa apapun yang dilakukan oleh manusia pasti berdampak, ya. Karena itu penting manusia berusaha memperkecil dampak itu ataupun, ya, menghilangkannya, ya, yaitu dengan meminta ampun kepada Allah dengan permintaan yang sedetail-detailnya, ya. Rasulullah itu salah satu doa minta ampunnya menyatakan begini, Allahumma ghfirli dzunubi kullaha, ya Allah ampunilah semua dosaku semuanya, jangan ada yang tersisa, ya. Diqqaha wa jillaha, yang kecil-kecil, yang besar-besar, ya. Sirraha wa alaniyataha, yang dilakukan secara rahasia sendirian ataupun dilakukan terang-terangan, ya. Awwalaha wa akhiraha, yang dulu-dulu ataupun kalau ada nanti yang akan datang, semua tolong diampuni ya Allah, ya. Insyaallah ini memperkecil dampak dosa itu adalah fahbit, diungkapkan dengan kata fahbit, ya. Wabil khusus semoga Allah menakdirkan kita berada di bulan Ramadan, ya. Ya, wabil khusus, ya, permintaan ampun di bulan Ramadan itu bunyinya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, afuun itu bukan saja minta ampun, tapi juga minta dihapus. Ya, kalau istilah IT itu apa? Jejak digitalnya udah nggak ada, udah nggak bisa dikembalikan lagi. Ya. Itu doa yang lebih banyak diungkapkan di bulan Ramadan, khususnya di Ashrul Awakhir. Ya. Kemudian iblisnya setelah dihukum oleh Allah turun, ya, dari surga ini, ya, iblisnya menuntut kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan hidupku itu sampai hari kiamat nanti. Jadi istilah iblis hari kiamat itu hari kebangkitan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya.
Jadi aneh ya kalau ada manusia nggak percaya dengan hari akhirat. Iblis makhluk yang udah paling jelek percaya kepada hari akhirat. Ya. Masa ada manusia nggak percaya kepada hari akhirat, sehingga dalam banyak ayat ya Allah harus berusaha meyakinkan manusia ya jangan sampai nggak percaya kepada hari akhirat ya. Ayat yang ibu hafal insyaallah, antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Itu merupakan ayat untuk menggugah manusia jangan sampai enggak percaya dengan hari akhirat ya. Bagi Allah menghidupkan manusia kembali walaupun jumlahnya miliaran ya, itu jauh lebih mudah ya, dibanding menciptakan langit ya. Langit aja bisa diciptakan, masa mengembalikan manusia ada nggak bisa ya. Tapi di sini ada manusia yang nggak percaya hari kiamat ya. Dan yang paling terlihat keimanan nggak percaya kepada hari akhirat itu apa ya, ya nggak tertarik dengan namanya pahala. Kalau begini pahala ya, kalau begini pahala ya. Nggak yakin bahwa ini dosa ya. Kalau pahala itu dampaknya surga, kalau dosa itu dampaknya neraka ya. Yang istilah hadisnya apa itu, al-ihtisab ya. Keyakinan akan hari kiamat ya, yang baik dapat pahala, yang jelek dapat dosa. Ini harus menjadi keyakinan, bukti adanya keyakinan hari kiamat ya. Karena al-ihtisab, manusia itu apa ya, nggak meremehkan amal apapun sekecil mungkin ya. Sebutlah di dalam lingkungan rumah tangga ya, kalau saya berbuat hal ini, hal yang remeh ini, tapi suami saya jadi senang ya, maka itu berarti ada pahalanya. Suami juga begitu. Kalau saya lakukan hal ini suatu hal yang remeh-temeh, tapi istrinya jadi senang ya, maka itu ada pahalanya. Karena ihtisab, maka manusia akan tidak pernah meremehkan amal salah sekecil apapun, apalagi yang besar. Itu karena terbiasa dengan keimanan yang disebut dengan al-ihtisab ya, sebagai dampak keimanan kepada hari kiamat ya. Nah, iblis kenapa sudah percaya hari kiamat tapi kok sesat-sesat juga ya? Maka kembali di ayat ya, anta takabbara fiha ya. Udah percaya tapi sombong ya. Sombong kepada Allah ya. Nggak apa-apa hari kiamat ya. Nggak apa-apa nanti saya kalau disiksa ya. Seperti di surat Al-Muddathir ya. Nanti hari kiamat itu neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Kata orang kafir ya, saya siap menghadapi 19, kecil 19 ya. Nah, maka Allah katakan alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu semakin dijelaskan tentang neraka semakin sombong ya. Makanya penting membersihkan hati dari kesombongan ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun ya. Ayat ke-14 ya. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Ya sudah, innaka minal munzarin ya. Kamu ya, termasuk makhluk yang dipanjangkan umurnya, munzarin ya.
innaka minal mundharin, ya, sesungguhnya kamu termasuk ya manusia atau makhluk yang dipanjangkan usianya, artinya tidak mengalami kematian. Berarti ada dong selain iblis yang umurnya dipanjangkan. Siapa itu yang selain iblis yang juga mengalami mundharin? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka dengan nas Al-Quran, ya, orang beriman tidak boleh meyakini bahwa Nabi Isa itu terbunuh, Nabi Isa itu disalib dan seterusnya. Yang ada Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Barrafa'ahullahu ilaihi. Ya. Kana Allahu azizan hakima. Di akhir An-Nisa ataupun di juz yang ke-6 ya. Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya. Mereka sebenarnya tidak berhasil membunuh dan tidak berhasil menyalibnya. Ya. Barrafa'ahullahu ilaihi. Sungguhnya Allah mengangkat. Waktu itu usianya 33 tahun. Ya. Karena minal mundharin, ya, maka Allah perlakukan tidak terkena SOP kehidupan zaman, ya, sistem zaman. Ya. SOP kehidupan zaman. Ya. Tadinya manusia itu ketika masih di umur 20, Masya Allah, sehat, ya. 30 sehat, 40 udah mulai menurun, 50 menua, 60 semakin menua, 70 semakin menua, kemudian ya selesailah hidupnya ataupun ajalnya. Ya. Nah, Nabi Sulaiman, Nabi Isa tidak mengalami hal ini karena termasuk mundharin. Ya. Ya, jadi saat diangkat di usia 33 tahun, nanti diturunkan masih sama. Ya. Padahal kan sudah mungkin ribuan abad, ya, kok masih sama? Ya itulah, ya, salah satu kemahakuasaan Allah yang harus kita yakini bahwa ya, perjalanan masa itu tidak terlepas dari sunnatullah. Ya, kalau Allah mau, maka sunnatullah itu tidak diaktifkan. Ya. Siapa aja kalau dibakar ya terbakar. Khusus Ibrahim, api itu tidak difungsikan sunnatullahnya sehingga enggak membakar. Ya. Siapa yang tidur selama 309 tahun seharusnya udah mati, ya. Nggak jadi manusia lagi, tapi Ashabul Kahfi ya, tidur 309 tahun masih sehat, masih segar bugar dan lain sebagainya. Ya. Maka apalagi Musa, apalagi Nabi Isa alaihissalam yang memang ya, dinyatakan oleh Allah barrafa'ahullah. Nah, ini termasuk minal mundharin, ya. Isa mundharin saat Rasulullah Mi'raj ketemu, ya, maka Rasulullah mengatakan ka'annahu kharaja min Dimas, ya. Ya. Ya, ini mana kiasan, artinya aku bertemu dengan Nabi Isa, aku masih melihat ya sebagai pemuda yang tampan, segar, ya, sesegar orang yang baru keluar dari kamar mandi, ya, setelah mandi ya pasti segar, ya kharaja min Dimas, ya. Bahwa iblis masih ada sampai saat ini, ya, banyak peristiwa yang menjelaskan kondisi itu. Wabil khusus saat kaum Quraisy rapat
ya, bagaimana menghabisi Rasulullah menjelang hijrah, ya. Ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan di ini. Kecuali ada peserta, ya, asing yang nggak dikenal, kakek-kakek, ya. Gampang itu sih, ya, bunuhnya rame-rame sehingga Bani Hashim nggak bisa, ya, nggak bisa menuntut siapa, ya. Jangan secara personal bunuhnya rame-rame. Maka Rasulullah mengatakan itulah iblis, mundharin, karena minal mundharin. Ya, kelihatannya keren ya. Habis bermaksiat, cabut nikmatnya, nggak boleh tinggal di surga lagi, ya, minta umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, saya kabulkan. Kelihatannya keren, ya. Jadi bukti bahwa dia dipanjangkan umurnya juga hadis yang dikenal dengan arsy iblis, ya. Bahwa iblis itu punya arsy, ya, yang berada di sebuah samudera yang luas, fil muhit, ya. Di mana samudera luas itu? Wallahu a'lam. Adalah jangan ngarang-ngarang, ya. Ada yang mengatakan di segitiga Bermuda, ya, enggak lah, ya. Buktinya apa? Itu buktinya kalau ada lewat di situ pasti celaka, ya. Para ahli sudah meneliti, nggak ada hubungannya itu dengan makhluk halus atau lainnya. Ya, memang kondisinya di situ, ya, tidak ramah sehingga mudah terjadi kecelakaan. Dia Rasulullah mengatakan bahwa iblis itu masih ada. Dia punya arsy singgasana di sebuah lautan, ya. Dialah yang saat ini terus mengkoordinasi, ya. Wah, seperti menjadi panglima tertinggi itu, ya. Dialah koordinator utama tentara-tentara setan yang ada, ya. Karena itu hadis ini biasanya ada di penjelasannya ada di 2 ayat, ya. Yaitu penjelasan di ayat ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Apa hubungannya? Ya. Hubungannya bahwa hadis seperti ini betul-betul menegaskan, ya, setan itu ada dengan kerjaan utamanya adalah menyesatkan manusia, ya, yang dipimpin langsung oleh iblis, ya. Ya, biasanya kalau ada orang kesurupan ditanya, kamu kenal iblis? Kenal. Siapa itu? Ya, kakek moyang kami, biasanya begitu, ya, kalau ditanya, ya. Dan cenderung memulia-muliakan gitu. Wah, dia sosok yang bagus ini. Jadi hubungannya dengan ayat Al-Kursi, ya, agar manusia, ya, rajin baca ayat kursinya supaya aman dari keberadaan setan ini. Maka Rasulullah mengatakan bacalah ayat kursi setiap selesai sholat, berarti 5 kali. Ya. Bacalah pagi dan petang, berarti 7 kali. Bacalah saat tidur 1 kali, berarti 8 kali. Tubuh ini butuh 8 kali ayatul kursi, ya. Ya, jangan sampai percaya kepada ilmu kesehatan tapi nggak percaya kepada penjelasan Rasulullah. Kata ilmu kesehatan apa? Wah, kamu sehari butuh air, ya, sekian gelas, ya, 8 gelas atau berapa, ya. Wah, itu diperhatikan, ya, punya tumbler khusus, ya, supaya terukur, ya. Tapi terhadap hal-hal seperti ini bodoh amat, ya, mau baca sekali mau 2 kali, padahal kebutuhannya, ya, 8 kali. Supaya apa? Supaya dirinya betul-betul terjaga dari godaan setan.
Nanti dijelaskan betapa dahsyatnya setan itu, upayanya itu menggoda manusia walaupun dia itu lemah ya. Selemah-lemahnya manusia kalau terus berusaha ya berhasil ya. Pernah nggak lihat orang kakinya pincang mendaki gunung Himalaya? Kok bisa? Ya karena gigih aja ya. Setan juga disebut lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, tapi karena gigih tidak sedikit yang berhasil. Allah udah ngasih penawarnya, ini penawarnya baca ayat kursi ya. Siapa yang baca ayat kursi berarti dia sedang berdoa agar dijaga dari syaitan. Hadis Abu Hurairah sampai, kata Abu Hurairah sampai syaitan itu sendiri yang ngajarin ke saya ya, jangan lupa baca ayat kursi ya, supaya aman dari godaan ya. Ya, kata kata para dukun yang taubat gitu ya, dukun-dukun santet, dukun-dukun sihir ya. Itu katanya begitu ya, paling sulit ya, nyaris nggak bisa menyantet orang yang rajin baca ayatul kursi ya. Kemudian hadis tentang bahwa iblis itu ada punya singgasana di lautan ya, sebuah lautan, ada juga di surat Al-Isra ya. Di surat Al-Isra Allah katakan, wahai iblis, silahkan kamu goda manusia itu ya dengan suaramu ya, silahkan kerahkan pasukan berkudamu, pasukan pejalan kakimu ya, jadi punya pasukan ya. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika ya, wasyarikhum fil amwali wal aulad ya. Utamanya goda mereka dalam rumah tangganya ya. Ya. Di sini dikatakan ya, godalah dalam urusan hartanya dan urusan anak-anaknya ya, ini utama. Jadi esensinya adalah rumah tangga ya. Rumah tangga rusak, ada 1 juta rumah tangga rusak ya, ada generasi yang mudah rusak. Walaupun insya Allah ada dakwah yang akan berusaha ya, menyelamatkan manusia itu ya. Maka di dalam hadis ya, hadis arsy iblis itu, bahwa iblis itu tiap hari menerima laporan ya, saya sudah menggoda orang ini agar nggak sholat, agar berbohong, agar ini ya. Ya, tapi kalau penjelasannya tentang aku telah menggoda orang ini agar rumah tangganya rusak, maka iblis itu langsung apresiasi setan itu ya. Naam anta, nah, ini yang tunggu-tunggu ini laporan ini ya. Karena itu ya, dalam kajian Al-Quran atau Sunnah ya, ya, ayat-ayat hadis tentang rumah tangga itu alangkah banyaknya ya. Ini menunjukkan manusia harus ngaji khusus tentang rumah tangga ya. Ya, khusus ngaji yang sifatnya qala Allah qala Rasul tentang rumah tangga ya. Tidak salah orang ngaji rumah tangga, pendekatannya pengalaman, pendekatannya ilmu psikologi ya, pendekatannya retorika ya, ya boleh semua ya. Tapi kalau tidak ngaji rumah tangga qala Allah qala Rasul ya, maka sungguhnya dia belum mengambil dari sumber aslinya ya, tidak mengambil dari hulunya ya. Karena memang ya, kalau teori-teori rumah tangga ya, teori-teori rumah tangga yang sifatnya keilmuan misalnya ya, ya kamu harus sabar ya, wanita itu memang kebutuhan berbicaranya sangat tinggi ya. Dia
dia sehari bisa butuh 20.000 kata ya. Sehingga wanita itu capeknya kalau diem ya. Senangnya dia kalau berbicara. Laki-laki cuma butuh 5.000 ya. Jadi orang cuma diikat oleh teori ilmu pengetahuan seperti ini ya. Sedang Al-Quran dan hadis ya, permasalahan rumah tangga itu pengikat aslinya adalah ihtisaban ya. Kalau saya bersabar ini pahalanya begini, kalau saya berbuat kebaikan seperti ini pahalanya seperti ini ya. Maka dari rumah tangga manusia sudah latihan keimanan namanya ihtisaban ya, yang nanti di bulan Ramadan itu sangat dituntut, ataupun Ramadan itu merupakan ujiannya ya. Kalau kamu di Ramadan punya ihtisaban, insya Allah kamu Ramadan menghadapi bulan Ramadan bisa sukses ya. Jadi kembali kepada bahwa iblis itu memang benar ada, dijelaskan oleh Rasulullah ya, di mana dia memimpin pasukannya. Karena itu dalam banyak ayat ya, rumah tangga itu menyatu dengan berbagai tema ya. Al-Ahzab ada ayat rumah tangga menyatu dengan ayatul jihad, menyatu dengan ayat berselawat, menyatu dengan ayat banyak berzikir, menyatu dengan ayat neraka dan lain sebagainya ya. Karena itu pentingnya mempelajari Al-Quran agar menghasilkan syumuliyatul fikrah ya. Fikrah yang mindset yang terpadu ya. Nggak mungkin rumah tangga itu hanya dibangun dengan ya istilah masyarakat itu I love you terus ya. Itu salah satu saja ya. Yang lain itu masih banyak yang harus diketahui dan kemudian diamalkan insya Allah ya. Jadi betul ada ya, ini untuk membuktikan qala innaka minal mundharin. Rasulullah punya sekian banyak bukti bahwa betul ada ya. Kemudian ini juga harus difahami dampak dosa ya. Bagaimana disebut dampak dosa? Kan dia berdosa, terlaknat. Di ayat yang lain dikatakan ya wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Tapi ketika meminta ya Allah panjangkan umur saya sampai hari kiamat, ya udah saya kabulkan kamu ya. Kok bisa begitu? Ya, kalau kamu banyak dosa tapi doanya dikabulkan, waspada, jangan bangga ya. Jangan bangga, apalagi ya menganggap ya, ternyata saya walaupun banyak dosa, uang saya banyak ya. Seakan nggak ada hubungannya uang banyak dengan dosa, itu nggak ada hubungannya. Apalagi pakai husnudzon yang menyesatkan ya. Memang saya suka berzina, saya suka begini, saya suka begini dan seterusnya, tapi uang saya akan banyak, berarti Tuhan itu masih sayang kepada saya. Astagfirullah, bahaya ya. Rasulullah mengatakan jika dirimu banyak maksiat tapi minta apa aja dikasih, hati-hati, waspada ya. Idza ra'aital 'abda ya yu'tihillahu ma yasha ya fa innama huwa istidraj. Jika engkau melihat orang ya, idza ra'aital 'abda ya'sillah, jika engkau melihat orang atau melihat dirimu banyak maksiat tapi minta ini minta itu dikasih, maka itu bisa istidraj. Karena itu apa yang dijelaskan oleh Allah di sini, iblis diusir, dilaknat, minta langsung dikabulkan. Jangan dikira itu berarti Allah
suka ridho kepadanya, ya. Tapi itu pemberian yang sifatnya istidraj, ya. Maka dari bab istidraj, dari bab seperti ini orang beriman, ya, atau orang-orang salihin terdahulu mengatakan, ketika aku berdoa sekian lama belum dikabulkan, ya, maka aku lebih merasa aman, ya. Berarti ya, insya Allah dirinya aman dari sebuah istidraj, ya. Pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah, ya, justru karena kemaksiatan, ya. Walaupun ya, siapa yang mengalami langsung itu nggak nyadar biasanya, ya. Orang-orang beriman yang sensitif lah yang nyadar, ya. Udah saya ini kok nggak ada apa-apanya, ya, ketaatan saya sedikit, kekurangan saya banyak, tapi kok begini banyaknya harta, ya. Itu yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia membayangkan saudaranya namanya Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair itu miskinnya udah, kalau ada istilah di bawah garis kemiskinan, dia itu masih di bawah lagi, ya. Padahal ahli jihad, ahli Quran, ahli semuanya, ya. Lalu saya ini kok, ya, nggak ada apa-apanya dengan Mus'ab bin Umair, kok kayaannya seperti ini. Wah, dia khawatir, ya. Sehingga kayaannya betul-betul digunakan untuk ketaatan kepada Allah, digunakan untuk berjihad di jalan Allah, ya. Sehingga bagi orang beriman ketika berdoa dikabulkan, ya dia waspada, ya. Jangan sampai dikabulkannya ini tidak menghasilkan tambahan ketaatan, ya. Nggak dikabulkan, ya, maka dia merasa dirinya aman dari istidraj dalam bentuk sebuah husnudzon kepada Allah, ya. Berarti menurut Allah, ya, belum terrealisasinya doa saya itulah yang terbaik, ya. Sehingga dia tidak menjadikan masalah berdoa udah 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin nggak ada hasilnya, ya. Mungkin orang tua dari sejak anaknya masih di kandungan, ya, sampai dewasa doanya nggak berhenti-berhenti. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an, ya Allah jadikan aku dan anak-anakku semua, keluargaku ahlul Qur'an. Tapi kenyataannya nggak ada. Orang lain mungkin nggak melihat, ya. Padahal doanya, amal solehnya luar biasa, ya. Maka orang beriman tidak bisa diungkit, gimana sih kamu gini, ya. Selama dia sudah menunjukkan kepada Allah doa-doa yang sangat intensif, ya. Begitulah jamaah rahimakumullah dalam memahami, ya, anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin, ya. Hati-hati, waspada, banyak maksiat tapi kok doa-doanya dikabulkan, ya. Sebagaimana juga waspada, ya, udah ahli taat, doa-doanya, ya, banyak yang nggak dikabulkan, ya. Jadi banyak sudah taat, sudah soleh, solihah, doa nggak dikabulkan, waspadanya hati-hati ngambek kepada Allah, ya. Hati-hati suudzon kepada Allah, ya. Sebaliknya, ya, banyak maksiat kok semua doa dikabulkan, minta ini dikabulkan, hati-hati itu istidraj, ya. Artinya membuat orang, oh berarti sebetulnya saya itu masih disayang kok, ya. Ya kalau masih shaghair, ya insya Allah masih ada harapan. Orang merasa disayang oleh Allah dalam kondisi kabairnya, ya. Perzinahan yang sudah dianggap udah kayak minum air putih, khomer yang juga dianggap biasa dan seterusnya, ini bahaya sekali. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Apakah masih ada kesempatan untuk tanya jawab, Ustaz? Ya, silahkan. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Resan. Adakah ibu-ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan ibu-ibu. Silakan Ibu Alia. Ustaz, Afwan mungkin agak sedikit off tema, topik, tapi ya ini Ustaz, sehubungan dengan bulan Ramadan yang semakin mendekat ya Ustaz. Karena situasi di dunia dan di Indonesia juga gitu ya Ustaz, dalam tarhib Ramadan ini kok saya pribadi merasa persiapannya jadi terganggu gitu. Apa ya, secara psikologis mungkin Ustaz. Apa ya, tidak sama dengan tahun-tahun kemarin di mana kita bisa dengan tenang dan fokus gitu menyiapkan Ramadan ini. Apakah saya tidak tahu bagaimana, apakah orang-orang lain juga ada yang merasakan yang sama dengan saya gitu Ustaz. Tapi kira-kira apa ya kiat-kiatnya agar kita itu tidak tergoncang dengan situasi dan tetap bisa menyiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena apa ya, secara psikologis itu seperti harusnya sudah mulai naik ya, persiapan batin dan fisik gitu, tapi seperti ngedown gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, memang persiapan Ramadan ya, diungkapkan atau tidak, diramaikan atau tidak ya, ditarhibkan atau tidak, sebagian dikarnavalkan ya, itu aslinya bukan indikasi kesemarakan ya. Semaraknya Ramadan itu ukuran aslinya adalah ya al-amalus shalih ya. Maka siapa yang Sya'ban ini ya amal solehnya terus meningkat ataupun mungkin beda sedikit aja dengan yang lain, maka sungguhnya manusia itu sudah dianggap mempersiapkan Ramadan ya. Dalam sejarahnya dikatakan kana salafus salih idza dakhalu Sya'ban akabbu 'alal Qur'an ya. Adalah umat Islam salihin terdahulu ya, kalau sudah bulan Sya'ban itu ya, lebih fokus terhadap Al-Quran, apakah membacanya, apakah sholat malamnya, karena sholat malam pasti ada tilawahnya ya. Maka siapa yang baca Qurannya terus ya dilakukan, apalagi ditingkatkan, maka sungguhnya Ramadan itu sudah semarak dalam dirinya. Walaupun tujuan aslinya menyemarakkan itu, ayo di sana sini taujih tarhib ya. Wah, di sana sini medsosnya juga ya isinya tentang Ramadan 12 hari lagi. Ada yang ngadakan karnaval, pawai obor menyambut Ramadan. Itu tujuannya justru untuk mengingatkan, ayo mulai sekarang udah niat ibadah ya. Tapi kalau itu tidak berdampak apa-apa ya, tidak berdampak apa-apa, cuma ingetin doang 12 hari lagi Ramadan udah titik, tapi nggak ada aksi apa-apa, sungguhnya semaraknya Ramadan itu belum hidup dalam diri manusia itu atau dalam diri umat ya. Memang ya khawatir juga kalau nggak ada taujih, nggak ada apa-apa, orang masih terbawa oleh situasi yang ada, wabil khusus situasi pemilu ya.
ditambah lagi pemilunya curang, ditambah lagi hak angket, ditambah lagi ya bagaimana umat Islam ya, apakah mau disebut tertipu, terkhianati dan seterusnya ya. Ya, penduduknya mayoritas kaum muslimin, tapi ya kaum musliminnya ya selalu dihalang-halangi untuk mengatur negerinya sendiri ya. Ya wajarlah manusia ya nggak konsentrasi ya, akibatnya memang ya kurang semarak ya. Ya. Maka jangan sampai terjadi pembenaran ya. Ya wajarlah kita kurang semarak nih, kan situasinya begini ya. Nah, padahal ya seorang muslim harus yakin, percaya ya. Ketika dia bisa menyelamatkan dirinya, menjaga dirinya, bolehlah pemilu kondisinya A, kondisinya B, macam-macam. Tapi ini udah mau Ramadan, saya harus nggak boleh baca Quran saya ada yang kosong, nggak boleh ada qiyam yang kosong ya. Terutama yang masih sehat bisa siam ya sebanyak mungkin siam ya. Walaupun ya, bagi yang tidak terbiasa siam begitu masuk 15 kedua nggak boleh siam. Tapi yang sudah rajin siam sunnahnya ya ayyamul bidnya, maka sungguhnya dia masih boleh siam sunnah di pertengahan kedua dari siam Sya'ban. Justru ketika dia udah selesai, udah pemilu, sekarang udah fokus kepada Ramadan ya, tidak mustahil itu menjadi ya salah satu cara Allah nanti merekayasa yang lain ya. Ini musuh punya rekayasa begini ya, tapi kita lihat orang berimannya semua kembali kepada Allah, maka Allah pun menyiapkan rekayasa yang lain ya. Jadi supaya rekayasa Allah itu running, maka Allah ingin orang beriman itu kembali kepada Allah. Karena kalau orang kafir bawaannya merekayasa melulu ya. Maka supaya Allah juga merekayasa, orang beriman harus segera bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka merekayasa, Allah merekayasa. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, biarlah dia sejenak merasa bangga, wah saya udah menang, saya udah ini. Ya. Maka mereka akan lemah menghadapi rekayasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz. Adakah lagi ibu yang ingin bertanya? Silakan ibu-ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Kelihatannya sudah nggak ada lagi Ustaz. Oh iya. Mohon ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ahla Gaza. Allahumma ihfaz ahla Gaza bihawlika wa quwwatika ya dzal jalal wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Jazakallahu khair Ustaz. Ya wa iyyakunna. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya wa iyyakunna semua. Semoga Ustaz selalu baik, sehat-sehat Amin, ya Ustaz. amin ya Rabb. Ya, amin. Ya, mohon pamit semuanya ya.